Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang pertama dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di bab pertama yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Kita lanjut yaitu tentang kelanjutan dari mangqara harfam min kitabillah, yaitu siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah beri satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu yaitu episode yang kemarin. Kita akan lanjutkan, yaitu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur rabb man saghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami ka fadlillah ta'ala ala sa'iri khalqih. Bahwasanya Allah berfirman, siapa yang sibuk membaca Al-Quran, ya, selanjutnya berzikir kepada Allah sehingga tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menurutnya adalah hasan sahih. Pemirsa dimanapun berada, hadis ini menjelaskan bahwasanya siapa di antara kita yang disibukkan membaca Al-Quran, bukan hanya disibukkan membaca Al-Quran, namun berzikir kepada Allah juga, sehingga tidak sempat meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan sebaik-baik apa yang diberikan kepada Allah kepada orang yang meminta. Masya Allah, luar biasa. Artinya begitu besarnya keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, sampai ketika disibukkan kita hanya untuk membaca Al-Quran, sibuk mentadabbur Al-Quran dan berzikir, Allah akan berikan yang terbaik kepada orang yang meminta. Pemirsa dimanapun berada, diriwayatkan selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Bahwasanya di sini dikatakan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, kal baitil kharab, itu diibaratkan seperti rumah yang roboh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
dan dikatakan hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Pemirsa dimanapun berada, hadis ini menjelaskan bahwasannya orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, artinya ketika kita tidak memiliki hafalan Al-Quran, itu bagaikan seperti rumah yang roboh. Nah, kita bayangkan saja rumah yang akan roboh. Pastinya kita akan takut menempati rumah tersebut. Karena posisinya rumah itu akan roboh. Akan menjatuhi kita. Nah, dan tidak layak kita tidur. Kita huni, kita tempati. Nah, perumpamaan orang yang tidak memiliki hafalan sedikit pun. Misalkan dia tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, maka Rasulullah mengibaratkan seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh. Bayangkan ketika kita menghuni tempat rumah yang roboh, artinya kenyamanan itu tidak ada. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya mengajarkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kalau bisa kita juga menghafalkan Al-Quran, walaupun hafalan kita tidak sebanyak orang-orang di luar sana, namun kita berazam, berniat untuk menghafal Al-Quran. Berapapun yang kita sanggup untuk menghafalnya, kita dapat menghafalnya. Supaya apa? Supaya tidak dikatakan oleh Rasulullah seperti hadis ini, diibaratkan seperti rumah yang roboh. Pemirsa dimanapun berada. Selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yuqalu lisahibil Qur'an, lisahibil Qur'an iqra'u warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bahwasannya dikatakan kepada sahibul Quran, ya, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tempat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi mengomentari bahwasanya hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Luar biasa orang yang membaca Al-Quran. Artinya Allah berikan yaitu tingkatan surga yang tertinggi di akhirat kelak nanti. Itulah jaminan orang yang ketika di dunia banyak membaca Al-Quran, mengajarkan bahkan mentadaburi Al-Quran. Selanjutnya diriwayatkan dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajay yaumal qiyamah du'uhu ahsanu min dawhi syamsi fi buyuti dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadha. Bahwasannya man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fih, dan mengamalkan isinya, albasa walidahu tajay yaumal qiyamah, ia akan mengenakan mahkota kepada orang tuanya pada hari kiamat. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada.
Selanjutnya yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah di dunia. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pemirsa dimanapun berada, hadis ini menjelaskan bahwasannya bagi siapa yang selalu membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi dia mengamalkannya, ya, mengamalkan isinya, mengamalkan apa yang dia baca. Jadi Allah akan nanti di akhirat mengenakan kepada kedua orang tuanya, yaitu cahaya mahkota yang cahayanya itu lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa di rumah-rumah di dunia ini. Luar biasa. Ini janji Allah ketika seorang anak atau hamba Allah atau orang-orang di luar sana yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya, Allah berikan yaitu mahkota kebesaran kepada orang tuanya, yang cahaya mahkota itu seperti mentari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Jadi Rasulullah mengatakan itulah yang didapatkan bagi orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Luar biasa. Artinya hadis ini memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, tapi kita mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran yang kita baca. Agar apa? Agar Allah memberikan kedua orang tua kita mahkota kebesaran di akhirat kelak nanti, yang cahayanya seperti mentari bersinar yang menerangi rumah-rumah di dunia. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita salah satu dari umat Nabi Muhammad yang bisa membahagiakan orang tua dari jalur yaitu rajin membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkan, agar kita bisa memberikan mahkota terhadap orang tua kita di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di bab pertama ini, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjut pada episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.